Selamat malam, Kak. Selamat malam, Mbak. Boleh, kita mulai sesi konseling hari ini ya? Iya, silakan, Mbak. Boleh diceritakan apa permasalahan yang Kakak saat ini hadapi? Jadi gini, Kak, saya makin dewasa makin ngerasa gak punya temen. Mhm. Teman-teman saya sekarang tuh, mulai ngejauh gitu, Kak, dan Mmm, saya sekarang merasa kesepian banget dan, teman-teman saya tuh kayak udah gak peduli sama saya, seperti itu, Kak. oh jadi seperti itu ya, Kak. Apa yang membuat Kakak merasa nggak punya teman, dan beranggapan bahwa teman-teman Kakak, sudah tidak peduli lagi kepada Kakak? Mereka sudah, tidak pernah mengabari saya lagi gitu. Mmm, Saya tidak pernah diajak kalau misalnya mereka main atau nongkrong gitu. Terus, saya merasa kayak terasingkan gitu, Mbak. oh jadi teman-teman Kakak sudah tidak pernah mengajak Kakak main lagi gitu ya? Nah, selain itu, apa hal yang membuat Kakak merasa kesepian dan merasa, terasingkan seperti ini? Eee, ada Kak, saya pernah melihat teman-teman saya nongkrong bareng, eee, tanpa mengajak saya ataupun mengawari saya. Mereka asik tanpa saya dan mereka mengirim foto-foto itu ke grup gitu, Kak. Oh, jadi hal tersebut sangat membuat, Kakak merasa sedih gitu ya? Nah, dan merasa Kakak itu merasa terasingkan. Iya betul. Oke, jadi, sejak kapan teman-teman Kakak, mulai mengabaikan Kakak? Eee, Akhir-akhir ini sih, Kak, 3 bulan yang lalu sih tepatnya. Apa karena saya kurang asik ya? Karena saya tipe orang yang cuek dan saya merasa juga kayak kurang asik orangnya gitu, Kak. Apakah menurut Kakak karena Kakak kurang asik, jadi Kakak beranggapan, bahwa teman-teman Kakak menjauh karena hal itu gitu ya? Iya, Kak, seperti itu. Soalnya kadang obrolan saya, beda topik dengan, obrolan mereka. Tapi dipikir-pikir dulu pas awal, mereka sering ngajak saya bermain gitu, dan mereka berubah baru-baru aja kayak gini. Oh, jadi dulu tuh teman-teman Kakak masih sering ngajak main Kakak gitu ya? Dan masih menanggapi Kakak, dan mulai tidak mengajak Kakak itu baru akhir-akhir ini gitu ya? Apakah Kakak bisa menjelaskan kembali secara detailnya? Jadi gini, dulu sih sempet saya diajak, namun tidak mau. Hanya sekali gitu, karena saya ada acara dengan, pacar saya, dan saya mendengar dari salah satu mereka, pernah berkata, "Saya selalu bucin dan sibuk sama pacar saya terus." Seperti itu. Pasti Kakak merasa sedih ya, ketika teman-teman Kakak membicarakan Kakak di belakang Kakak. Iya Kak, sangat sedih sekali. Nggak apa-apa kok Kak, Kakak hebat bisa ngelaluin itu. Oke, lalu apa dampak yang Kakak rasakan lagi tentang masalah ini? Saya selalu merasa kesepian dan saya takut buat lihat, media sosial. Mmm, seperti itu ya, Kak. Jadi Kakak merasa takut juga, takut hal dulu itu terulang lagi, takut melihat, teman-teman Kakak asik nongkrong gitu ya, tanpa adanya Kakak. Makanya Kakak tuh takut buat lihat sosial media. Iya juga ya Kak, tapi saya tidak, enakan Kak, kalau teman-teman saya meminta bantuan bantuan pada saya. Saya usahakan pasti bisa membantu. Saya juga seperti itu kok, Kak. Sangat sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Walaupun pada saat saya sedang ada keperluan yang saya harus selesaikan. Nah,
Tapi saya juga sekarang mulai bisa belajar untuk mengatakan tidak. Membantu itu sangat baik tentu, Kak. Sangat bagus sekali, tapi prioritas pribadi itu lebih penting. Oh iya, baik Kak. Mulai sekarang saya bakal belajar buat berkata tidak. Nah, bagus sekali, Kak. Jadi Kakak ingin mencobanya. Boleh aku minta Kakak bisa meluangkan unek-unek Kakak, apa yang Kakak ingin bicarakan kepada teman-teman Kakak? Hmm, eh, Semoga teman-teman mau ngajak saya lagi untuk nongkrong gitu dan nggak nganggap saya kayak orang asing seperti itu sih. Oke. Apakah Kakak sudah merasa lega? Eh, Semoga sudah ya, Kak. iya, udah. Oke, syukurlah. Biasanya Kakak kalau misalkan Kakak ingin menghilangkan rasa sedih, Kakak biasanya sering melakukan apa? Saya biasanya tidur sih, seharian gitu tidurnya. Oke, Kakak bisa melakukan hal itu. Coba Kakak melakukan hal lain seperti menyibukkan diri Kakak untuk menghilangkan rasa sedih atau menghilangkan rasa kejenuhan dan kebosanan Kakak. Oke, baik Kak. Untuk sesi kali ini mungkin saya akhiri saja ya. Apakah ada yang dibicarakan lagi? Udah enggak, Mbak. Sepertinya Kakak juga udah mulai nyaman ya. Nyaman nggak nih? Iya, udah terbuka banget. Oke. Hati-hati ya Kak, kalau nyaman nanti ditinggal. Ya, oke, makasih Oke, Kak. saya akhiri sesi konseling kali ini ya. Oke, makasih ya Kak. Ini udah membantu banget saya. Ya, Selamat malam Mbak. selamat malam Eh, Kak. Baik, baik kalau gitu kita langsung mulai aja. Mungkin Mbaknya ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mengenai masalah Mbaknya? Iya jadi gini Kak, akhir-akhir ini tuh aku merasa minat belajar aku itu turun. Baik Mbak. Bagaimana sampai Mbaknya akhirnya menyadari bahwa minat belajar dari Mbak itu menurun? Eee, iya, saya merasa malas mengerjakan tugas gitu. Saya juga menganggap bahwa tugas yang diberikan kepada saya itu membuat saya itu menjadi beban gitu Kak di pikiran. Oke, baik. Eee, Boleh tahu Mbak bagaimana bisa sampai Mbaknya menganggap bahwa tugas yang diberikan itu adalah beban untuk Mbak? Saya beranggapan demikian karena tugas yang diberikan itu terlalu banyak banget gitu, Kak, dan menyita waktu saya. Jadi, seharian tuh aku tuh di depan komputer gitu terus, di depan laptop ngerjain tugas terus, bikin bosan kayak gitu. Oke, baik. Saya sudah cukup mengerti dengan apa yang Mbak alami, di mana karena tugas yang diberikan terlalu banyak dan menyita waktu, Mbak menganggap itu sebagai beban dan malas mengerjakan tugasnya, seperti itu, Mbak? Iya gitu, Kak. Lalu ketika Mbak menyadari bahwa minat belajar Mbak menurun, apa yang Mbak rasakan? Saya merasa cemas sama takut gitu, Kak. Mmm, Takut prestasi belajar aku tuh turun, ikut turun kayak gitu. Di mana hasilnya tuh nggak sesuai gitu, takut orang tua aku kecewa juga, kayak gitu. Oke, baik, Mbak. Mbak pernah mencoba cara untuk meningkatkan minat belajar Mbak? Iya pernah, Cara apa yang dicoba, Mbak? aku coba buat belajar kelompok pernah, terus, Hmm. diskusi juga mengenai tugas juga, aku suka diskusi juga, kayak gitu. Hasilnya gimana, Mbak?
Berhasil, cuman nggak bertahan lama, kayak gitu cuma sebentar aja. Baik, kalau yang saya lihat, banyak pelajar termasuk mahasiswa seperti Mbak juga mengalami penurunan minat belajar karena perubahan kondisi belajar yang sangat mendadak. Iya benar, saya juga ngerasa kayak gitu, Kak. Saya ingin meningkatkan waktu belajar, namun sering bertabrakan gitu sama jadwal. Oke, Mbaknya ingin meningkatkan waktu belajar, namun Mbak eee, tidak dapat meluangkan waktu ataupun jadwal untuk, belajar ya. Iya benar gitu, Kak. Saya mengerti Mbak ingin menumbuhkan minat belajar, namun ada baiknya Mbak membiasakan dulu kebiasaan Mbak untuk, eee, belajar gitu. Mmm, iya bener sih, Kak, aku juga setuju. Cuman sering kalinya aku ngerasa sulit banget gitu belajar lama tuh. Oh, seperti itu ya, Mbak. Tapi banyak orang juga dan termasuk klien-klien saya sebelumnya berpendapat demikian. Oke baik, saya ingin bertanya, apa harapan dari Mbak setelah melakukan konseling ini? Aku ingin menemukan cara yang tepat gitu buat ningkatin minat belajar aku. Mmm, Aku merasa bahwa Kakak menghakimi saya tentang masalah saya ini, jadi saya merasa kurang nyaman. oh seperti itu ya, Mbak. Saya jadi kurang nyaman juga karena, kalau Mbak berpendapat seperti itu. Namun saya sangat mengapresiasi kalau Mbak, mau membuka diri untuk bercerita lebih rinci lagi kepada saya. Kalau gitu mungkin Mbak bisa coba dulu untuk menyusun jadwal Mbak yang untuk hari esok nih, hari besok. Boleh boleh mungkin langsung dicoba, Mbak. Baik Mas, aku akan usahakan. Oh, oke. Baik, sebelum saya mengakhiri konseling pada, eee, kesempatan ini mungkin saya ingin bertanya lagi, Mbak ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan? Aku rasa udah cukup semua, Kak. Oke baik, Mbak, terima kasih untuk waktunya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan saya kabari lagi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak.